Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai materi hari ini, yaitu adab bertamu. Adab bertamu dan berteman. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas tentang adab bertamu. Bertamu merupakan kegiatan yang pasti pernah kalian lakukan. Bertamu adalah berkunjung ke rumah seseorang, baik itu rumah saudara maupun rumah teman. Ada banyak alasan seseorang bertamu, diantaranya adalah menjalin dan mempererat tali silaturahmi, atau bertamu untuk membicarakan atau membahas suatu persoalan. Bertamu tidak boleh dilakukan sembarangan. Berikut diantaranya adalah adab bertamu. Yang pertama yaitu memiliki niat baik ketika bertamu. Seseorang yang bertamu hendaklah memiliki niat yang baik, seperti berniat untuk mempererat ukhuwah atau persaudaraan. Adab yang kedua yaitu mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Nah, di dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, di sini ya ada firman Allah ya di dalam surat An-Nur ya. Tadi sudah disebutkan artinya. Nah, adab yang ketiga yaitu apabila seseorang bertamu tidak diizinkan untuk bertamu, maka hendaknya ia segera pulang. Hal seperti ini kemungkinan bisa terjadi karena mungkin pemilik rumah sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 28 yang artinya, dan jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adab bertamu yang keempat yaitu tidak memakan hidangan sebelum dipersilakan dan tidak berlama-lama saat bertamu. Ketika bertamu, hendaknya jangan dulu memakan hidangan yang disediakan sebelum dipersilakan oleh pemilik rumah, dan tidak bertamu lama-lama. Jadi setelah keperluannya selesai, hendaklah segera pulang. Nah, adab yang kelima yaitu menjaga sopan santun ketika bertamu. Ketika bertamu, kita hendaknya menjaga kesopanan diri dan akhlak mulia. Dengan demikian, tuan rumah akan merasa senang dan bahagia dengan kedatangan kita. Nah, adab yang keenam yaitu mendoakan tuan rumah dan berterima kasih atas jamuannya.
Seseorang tamu hendaklah mendoakan kebaikan dan berterima kasih kepada pemilik rumah yang telah menjamunya dengan baik. Contoh doa Rasulullah kepada tuan rumah. Beliau bersabda, Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum bima rojaktahum. Rawahu Muslim. Yang artinya, ya Allah, ampuni dosa mereka dan kasihanilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu adab berteman. Berteman yang baik menurut Islam adalah yang tidak menjerumuskan pada kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikanlah adab berteman. Yang pertama yaitu adab berteman itu mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim kemudian keduanya berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, adab berteman yang kedua yaitu saling menasehati, yaitu saling memberikan nasihat di saat salah seorang melakukan kesalahan. Nah, adalah salah satu ciri teman yang baik itu saling menasehati apabila salah seorang sahabat melakukan kesalahan. Itu suatu ciri teman yang baik. Nah, suatu ciri teman yang baik, ia tak akan tega membiarkan temannya berbuat salah berturut-turut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya tersebut memberinya nasihat. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, adab berteman yang ketiga yaitu tidak mendiamkan lebih dari 3 hari. Ya, adab berteman yang ketiga tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Nah, marah terhadap teman wajar saja, tetapi ingat, jangan lebih dari 3 hari. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim tidak halal mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, salah satunya berpaling dan satunya juga berpaling. Orang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adab berteman yang keempat yaitu saling membantu. Apabila ada teman yang sedang kesusahan, memerlukan bantuan, kita bantu dengan sebisa mungkin. Nah, selanjutnya adab berteman yang kelima, saling memaafkan kesalahan sesama. Saling memaafkan kesalahan sesama. Apabila teman kita bersalah atau kita bersalah, kita harus saling memaafkan. Di antara keduanya itu harus saling memaafkan. Yang keenam, adab berteman yang keenam yaitu tidak bersikap egois. Egois itu apa? Mau menang sendiri. Nah, tidak boleh bersikap egois. Yang ketujuh, adab berteman yang ketujuh harus menjaga lisan. Nah, harus menjaga lisan. Tidak boleh berkata yang kasar terhadap teman. Harus berkata yang baik-baik. Nah, diam. Tidak menyebarkan atau membicarakan aib teman kita.
tidak menjelek-jelekan teman kita. Ingatkan teman bila ia bersalah dengan ucapan yang baik. Mengingatkan teman apabila ia bersalah dengan ucapan yang baik. Adab yang selanjutnya yaitu yang ke-8, saling mendoakan untuk kebaikannya. Nah, kita saling mendoakan terhadap teman kita untuk kebaikannya, mendoakan teman kita yang baik-baik. Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bu Min berpesan terhadap anak-anak sekalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sholat tahajud malamnya, sholat duha paginya, dan jaga kesehatan dan belajar di rumah juga. Ya, itu aja ya yang Bu Min sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.